Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin membahas yang ringan-ringan saja. Ya mungkin tidak juga membuat sebuah video reaksi, tapi juga ya mungkin ingin mengomentari salah satu akun YouTube yang menurut saya luar biasa ya. Dari orang yang biasa saja. Artinya memang media YouTube ini membuat orang yang biasa aja bisa jadi luar biasa. Ini fenomena menarik begitu ya. Siapa yang akan saya bahas? Mungkin teman-teman sudah tahu, sudah pernah juga melihat atau bahkan sudah menjadi subscribernya atau bahkan sudah menjadi diehardnya dari akun YouTube ini ya. Tapi please, saya tidak mengomentari yang jelek. Justru ini ingin memberikan motivasi kepada kita semua. Ada fenomena unik, fenomena menarik yang ditampilkan oleh sosok ini. Siapa dia? Ya, Ismi Nur Hidayah. Atau di akun YouTube-nya dia nulisnya Ismi and Hidayah. Siapa dia? Dulu dia sebagai lady ojol lah, apa namanya itu ya, Lady Jack, nah itu ya. Jadi kalau ada ojol perempuan mereka sebutannya sebagai Lady Jack. Ismi dulu ngojek online, tapi dia juga kuliah ya. Dia tetap kuliah, terus kemudian juga pernah juga dia menjadi karyawan di minimarket gitu ya. Dia juga pernah jadi karyawan minimarket. Namun di luar aktivitas itu dia menyempatkan diri untuk ngevlog, mengupload video bahkan dengan temannya ya, membuat konten-konten gitu seperti itu. Nah, ada suatu peristiwa yang membuat dia menjadi heboh dan ditonton orang, yaitu ketika dia membuat konten datang ke kawinan mantan gitu. Dan dia berjoget di acara perkawinan itu. Dan itu viral. Dan kebetulan Ismi sendiri ya jago jogetnya. Kayaknya dia kalau ada sebuah irama gendang aja dia udah langsung gerak. Gitu. Itu keunikannya. Padahal, mohon maaf, secara fisik Ismi biasa saja. Fisiknya biasa saja, bahkan dia sering sekali mengatakan bahwa dia itu adalah sebagai YouTuber tepos. Gitu. Dia bangga dengan keteposannya. Ya. Nah, lalu kenapa dia banyak disukai orang? Subscribernya sekarang saya cek itu sudah 3,93 juta subscriber. Di follower IG-nya, di Instagram-nya itu sudah 1,9 juta follower. Dan yang lucu lagi dia memosisikan dirinya itu sebagai Tante Ismi, menyebutnya sebagai Tante Ismi, sehingga followernya disebut sebagai ponakan Ismi. Sementara saya juga udah jadi subscribernya dia, berarti saya masih jadi kategori ponakannya Ismi. Harusnya Ismi juga buat, selain ponakan, ada juga omnya Ismi, tantenya Ismi gitu ya, orang tua Ismi. Sehingga orang-orang yang mensubscribe di usianya yang lebih tua dari Ismi juga bisa punya panggilan tersendiri. Tetapi apapun itu, Ismi sudah dikenal masyarakat dan dia juga sudah punya follower atau subscriber fanatiknya. Karena setiap konten yang dia upload itu banyak sekali penontonnya. Nah, dari segi konten saya harus bilang biasa saja. Menampilkan rutinitas dia. Bahkan sedikit juga yang ngeprank, tapi ngepranknya juga nggak keterlaluan ya. Ada pranknya juga. Bahkan yang dulu itu, saya terus terang mengamati kontennya Ismi, karena bagi saya ini bagian dari pembelajaran juga buat saya, kenapa bisa lebih viral, bisa banyak subscribernya. Dia menampilkan sebuah konten konflik dengan seseorang. Kalau nggak salah dulu itu konflik dengan Cimoy namanya. Dan mohon maaf, Cimoy sendiri juga nggak menarik-menarik amat.
Tetapi juga dia juga banyak subscribernya. Konflik antara Ismi dan Cimoy itu banyak ditonton orang dan banyak juga orang yang menunggu kelanjutan atas konflik itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa membuat konten di YouTube itu nggak mesti muluk-muluk. Kunci sukses Ismi menurut saya adalah dia menghadirkan konten-konten yang memang biasa dialami oleh masyarakat. Sehingga kontennya Ismi itu adalah konten-konten yang selalu hadir di tengah masyarakat. Di tengah kita. Dulu pernah ada konten dia ngecek waktu zamannya booming ya. Orang artis rame-rame ngecek ATM, dia ngecek ATM juga. Kalau orang miliaran, Ismi cuma ratusan ribu. Tetapi banyak yang menonton dan menghibur. Jadi ini juga bisa jadi konten yang dikeluarkan Ismi kemarin terkait dengan ngecek ATM itu bagian kritik terhadap artis-artis yang show off atas kekayaannya. Ismi menampilkan hal berbeda. Gua ngecek juga ATM gua nih isinya. Isinya kalau nggak salah kurang dari 300 ribu. Itu menarik. Lalu kemudian Ismi juga bisa mengkatrol, punya kotel efek terhadap adiknya. Adiknya itu Adam Hidayat. Dia juga subscribernya kalau saya lihat lumayan banyak juga. 695 ribu subscriber. 100% subscribernya Adam itu dikatrol oleh Ismi. Ismi selalu mempromosikan akunnya Adam Hidayat ini sehingga jumlahnya itu hampir 1 juta atau ya lebih dari 500 ribu. 693 ribu itu dalam waktu singkat adalah sebuah prestasi di dalam dunia YouTube. Karena sulit untuk bisa menggait orang secepat itu. Artis sendiri banyak yang subscribernya di bawah 100 ribu. Sementara Adam yang dikatrol oleh Ismi bisa mencapai 693 ribu. Artinya bahwa Ismi punya market yang jelas. Market yang setia. Dan Ismi bisa memaintain subscribernya itu. Nah, ini tentu pembelajaran buat saya juga. Bahwa yang terpenting adalah yakin dulu bahwa konten kita akan berhasil. Yakin dulu bahwa nanti akan banyak orang yang simpati, yang kira-kira punya kepedulian yang sama dengan kita, sehingga konten-konten yang kita lakukan, yang kita sajikan itu adalah konten-konten yang disukai orang. Tentu dengan catatan, jangan mengupload konten-konten yang negatif. Yang terpenting adalah konten-konten yang memberikan inspirasi. Menurut saya, Ismi N. Hidayah adalah orang yang menginspirasi banyak orang. Nah, yang menjadi kesuksesan dia adalah tekadnya untuk membahagiakan orang tuanya. Mohon maaf, memang sebelumnya Ismi itu ya biasa saja keluarganya. Rumahnya juga biasa saja. Tapi atas ketekadan Ismi untuk membahagiakan orang tuanya, dia sekarang saat ini sudah bisa membelikan rumah mewah buat orang tuanya. Bahkan Ismi sendiri sudah bisa membelikan mobil buat orang tuanya. Meskipun Ismi sendiri kalau naik mobil muntah. Karena dia gak biasa naik mobil, mungkin biasa naik Honda Beat-nya itu. Dia kalau pas sekalinya naik mobil yang rada bagus, ada AC-nya gitu. Ya, kalau nggak salah tipenya itu HRV, dia muntah. Nah, muntahnya dia, mabuk daratnya dia, itu jadi konten juga dan banyak ditonton orang. Nah, bagi saya bahwa Ismi di luar keteposannya, di luar kebiasaannya ya, orang yang biasa saja itu, tapi dia punya kualitas, dia punya tekad yang bagus, dia bisa menginspirasi banyak orang sehingga konten-kontennya banyak ditonton orang dan banyak subscriber setianya terus mendukung dia. Atau disebutnya sebagai ponakan-ponakan Ismi itu sebagai daihat lah. Bahkan dia kalau seandainya ada konflik itu jangan dikira mereka akan setia membela Ismi ke konten orang yang ngejelekinnya itu. Nah, untungnya saya nggak berani ngejelekin Ismi. Khawatir subscribernya nyerang saya. Karena itu saya lebih bagus ya memuji-muji aja. Bukan karena pengen
pengen dipuji, tetapi memang ini fakta. Saya ingin menyampaikan bahwa ada orang yang biasa saja bisa menginspirasi. Karena apa dia bisa sukses? Karena punya tekad ingin membahagiakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa juga mengambil pembelajaran dari kasus Ismi An Hidayah ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Bagi Ismi An Hidayah, teruslah berkarya, sampilkan konten-konten yang kreatif, yang positif, sehingga para ponakan Ismi bisa meniru aktivitas Ismi yang baik itu. Karena Ismi sudah punya subscriber 3,9 juta, ya. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu di-maintain. Mudah-mudahan ponakan Ismi itu bisa mengambil hal-hal yang positif dari Ismi, dan Ismi bisa menjadi guru bagi mereka, motivator bagi mereka. Karena rata-rata para subscriber Ismi itu adalah anak-anak muda, ya. Tentu Ismi punya tanggung jawab bagaimana memaintain mereka, bagaimana mendewasakan mereka, bagaimana mendidik mereka. Mudah-mudahan Ismi terus sukses, terus sehat, dan kita semua juga terus sehat dan diberikan kesuksesan. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan.